Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Ma'asyiral muslimin wa zumratal as-salimin al-muwahhidin rahimakumullah. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya penyakit, baik itu penyakit yang hari ini kita semua lari darinya, karena kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, sebagaimana kata Umar, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Semoga saudara-saudara kita yang diberikan penyakit, ujian ini bisa bersabar. Demikian juga saudara-saudara kita yang diberikan penyakit yang mungkin sudah lama, semoga apa yang mereka rasakan bisa menjadi kafarah atas setiap kealpaan, kesalahan yang pernah dilakukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, sekaligus memberikan pengajaran kepada kita bahwa idza aradallahu bi'abdihi khairan yusibahu. Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah kita bersedih ketika kita merasa susah, karena sesungguhnya kesusahan itu akan menjadi penghapus dosa kita. Lebih kuatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang lebih kecil dari itu akan juga menghapuskan kesalahan kita, seperti rasa capek dan lelah. Apalagi di atasnya cobaan, musibah yang besar menimpa kita. Nabi mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim terkena rasa lelah, letih, gundah gulana sampai pada duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan akan dihapuskan kesalahan. Karena itu segala apa yang menimpa kita dari sesuatu yang kita tidak sukai, patut untuk kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti karena apa yang menimpa kita belum tentu itu yang lebih jelek atau lebih buruk dari semua yang menimpa orang lain. Sakit kita, mungkin kita merasa sakit, tetapi di sana lagi ada orang yang lebih keras sakitnya daripada kita, dan begitu seterusnya. Bagi kita yang diberikan kesehatan, kita patut bersyukur kepada Allah atas kesehatan itu dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan kesehatan ini justru menjadi bumerang bagi kita. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kita banyak tertipu, saya dan kita semua tertipu dengannya, as-sihhat wal faragh. Nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena itu kesehatan yang sekarang telah menyelimuti diri kita, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas ibadah
hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun aktivitas hari-hari sebagai bentuk kebutuhan kita, ya. Karena kita adalah al-insan manadiyun bil taba', kita saling membutuhkan kepada yang lain, kita berinteraksi dengan manusia. Ini juga bagian dari bukti memanfaatkan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah semua apa yang Allah berikan kepada kita, kita patut untuk arahkan untuk selalu kita persembahkan kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah apa yang Allah berikan kepada kita selama di dunia melainkan untuk kita manfaatkan mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang menjadi faktor utama penciptaan kita. Karena itu segala potensi yang Allah berikan kepada kita hari ini benar-benar kita manfaatkan, kita pakai untuk kemaslahatan akhirat kita, apalagi selama kita masih berada di atas dunia ini yang tentunya dia menjadi sarana dan jembatan untuk menuju daril baqa, ya, negeri yang lebih kekal abadi. Semoga kita semua bisa dikumpulkan pada tempat yang terbaik, ya, minimal dengan Rasulullah SAW, ya. Maksimal tidak ada lagi maksimalnya, ya. Jadi minimal dengan Rasulullah, maksimalnya tidak ada lagi, karena tidak ada tempat yang lebih tinggi selain daripada kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun, ya, bersama Rasulullah SAW kita harapkan, ya, ini bukan sesuatu yang mudah, ya, tetapi mudah-mudahan, ya, dengan cinta yang jujur, yang benar, ya, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan konsekuensi menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Hadirin pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada program kita, ya, seperti biasanya melanjutkan program Karomah, ya, kajian Ramadan di rumah aja. Yang hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang lain, ya, karena kita sudah membahas berkaitan dengan zikir, ya, baik itu tentang manfaatnya, fadilahnya, ya, dan yang berkaitan dengannya, ya, ada beberapa kita sudah bahas, termasuk adab yang terakhir kita akan bahas kemarin. Hari ini kita bahas tentang doa, ya, karena tema utama kita adalah fikih, zikir, dan doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kedua adalah doa. Setelah kita membahas zikir, doa, ya, tentu kembali kepada kebiasaan para ulama kita. Doa itu berarti, ya, at-talab wa su'al wal mas'alah, ya, yang artinya adalah permintaan, ya, permohonan, ya. Yang permohonan yang dimaksud adalah permohonan, ya, seorang hamba meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Permintaan kita ini tentunya harus dibarengi dengan hati yang tulus, ya, karena kita sedang mengemis, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, permintaan ini begitu banyak, permintaan pertolongan, permintaan minta dirahmat, permintaan, ya, perlindungan, dan seterusnya, ya, dan permintaan untuk kita ditolak dari hal-hal yang kita tidak sukai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena doa itu adalah satu permintaan, maka seyogyanya seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia benar-benar menghinakan dirinya ketika berdoa, ya. Kita tunduk, kita benar-benar menghinakan, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, bahwa kita, ya, ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita sangat butuh kepadanya, ya, kita sangat butuh kepadanya. Kita tidak memiliki tempat yang lain untuk meminta sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini hanya akan dibuktikan ketika kita meminta, ya. Karena itu nanti akan kita sebutkan tentang kedudukan doa yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan doa, kalau kita mau sedikit merenungkan, ya, mau merenungkan tentang apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka dan menutup Al-Qur'an itu, ya, dengan doa. Ya. Allah membuka dan menutup Al-Qur'an, ya, dengan doa. Ya, kita lihat kepada surat Al-Fatihah, ya. Yang pertama dalam Al-Qur'an, di dalamnya ada, ya, permintaan kepada Allah, yaitu doa tsana. Ya, karena kita sudah sebutkan doa itu, ya, dari sisi terbagi dua, doa tsana. Ada disebut dengan doa tsana, ya, pujian. Ya, apa pujiannya? Ya, semua sudah tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun ulama kita, ya, dalam membahas surat Al-Fatihah ini terbagi atas dua kelompok. Ya, ada yang mengatakan bahwa Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ada lagi yang mengatakan sehingga diwajibkan, diharuskan untuk membaca Bismillah, ya, ketika membaca Al-Fatihah. Yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah, ya. Dan kelompok ini mengatakan, ya, tidak perlu untuk mengucapkan Bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah, ya. Dan kita tidak ingin membahas tentang surat Al-Fatihah, tetapi kita ingin mengingatkan, ya, dan merenung sejenak bahwa Al-Quran dibuka dengan doa, ya, yaitu doa tsana, doa